Acara stimulasi persiapan pembukaan penerbangan di Bandara Nabire menuju era new normal siap dimulai. Yang terhormat Bupati Kabupaten Nabire, yang terhormat seluruh pimpinan Forkopimda Kabupaten Nabire, yang terhormat Sekda Kabupaten Nabire, yang terhormat Kepala OPD, Kepala Bandara, Komandan Polisi Militer, Polri, TNI, dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan simulasi persiapan pembukaan penerbangan di Bandara Nabire menuju era new normal. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, doa. Yang ketiga, laporan harian Ketua Harian Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Nabire. Yang keempat, laporan kondisi terkini tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire. Yang kelima, sambutan Bapak Bupati Kabupaten Nabire. Yang keenam, penjelasan alur penerbangan di Bandara Nabire menuju era new normal. Yang ketujuh, simulasi, dan yang terakhir adalah penutup. Kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Dr. Aan Budi Santoso. Kepada Bapak Dokter kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan mengikuti acara-acara ke depan, kita akan berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama Kristen. Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baik yang Tuhan anugerahkan untuk kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan simulasi dalam rangka pembukaan Bandara di Nabire ini. Untuk itu kami memohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya serangkaian acara yang akan kami jalani, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan menolong, memberikan kelancaran setiap kegiatan sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapak Bupati, semua aparat Pemda Nabire, dan juga petugas-petugas di bandara, petugas keamanan, TNI Polri, petugas kesehatan, dan semua petugas maskapai yang semua ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada mereka. Dan biarlah acara ini bukan hanya hari ini saja berjalan dengan lancar, tetapi di saat penerbangan atau bandara ini dibuka, semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Aan yang sudah membawakan kita dalam doa. Acara yang berikut adalah laporan Ketua Harian Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Nabire yang akan dibawakan oleh Bapak Victor Fon SSI, Esos MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Bupati Nabire, yang kami hormati Pak Kapolres atau beliau yang mewakili Kapakops, yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, yang kami hormati Pak Kepala Bandara Nabire, yang kami hormati Pak Asisten 1, yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan, yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu, tim simulasi keluar masuk
di Bandara Nabire. Bapak Bupati, kami akan melaporkan kegiatan pelaksanaan simulasi untuk protokol orang keluar masuk, bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama Bupati Semepago, untuk daerah Mepago akan dibuka bandara untuk orang keluar masuk, sehingga berdasarkan itu dikeluarkan instruksi Bupati, surat edaran Bupati nomor 003/1467 tentang protokol perjalanan orang keluar masuk di Kabupaten Nabire tertanggal Nabire 1 Juli 2020. Berarti secara resmi dengan surat edaran ini, secara implementasi Pak Bupati Nabire telah mengeluarkan surat edaran untuk dibukanya pemberlakuan orang keluar masuk melalui Bandara Nabire. Berkaitan dengan hal itu, Bapak Bupati, untuk mengantisipasi pelaksanaan sesuai petunjuk Bapak Bupati, kami dari tim gugus COVID bersama instansi terkait telah menyiapkan beberapa agenda, termasuk sampai pada hari ini atas saran dan langsung dibawa ke pimpinan Pak Sekretaris Daerah. Kita akan melakukan simulasi orang keluar masuk berdasarkan surat edaran Pak Bupati per tanggal hari ini 1 Juni 2020, yang langsung bersama-sama dengan Kepala Bandara, dengan instansi terkait pihak TNI, pihak Polri untuk penanganan simulasi pada hari ini. Harapan kami dan kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa pelaksanaan simulasi pada hari ini tetap semua berpacu kepada persyaratan dari penanganan COVID-19 yang nanti sudah disiapkan secara maksimal oleh Kepala Bandara, yang merupakan bagian dalam penanganan COVID-19. Sehingga Bapak Bupati, kami harapkan dengan mekanisme serta prosedur yang akan kita lakukan, kita harapkan ke depan hal-hal sekecil mungkin kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang akan kita alami, sehingga penyakit ini tidak lagi membuat satu klaster baru. Setelah kita buka bandara ini, kita harapkan tidak menjadi klaster baru, terutama klaster COVID-19 yang akan klaster impor. Biasanya kita bilang dengan buka bandara ini COVID semakin besar, itu yang kita tidak harapkan. Kita harapkan bahwa COVID ini tidak ada, tapi kehidupan normal kita akan alami dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin itu Bapak Bupati yang akan kami sampaikan untuk penanganan COVID, dan kondisi pasien terpapar COVID sampai hari ini nanti akan dilaporkan oleh juru bicara yang akan disampaikan setelah ini. Mungkin demikian secara singkat Bapak Bupati, akan demikian kami laporkan. Untuk itu kami mohon buat teman-teman, Pak Kepala Bandara dan teman-teman, untuk nanti setelah sambutan Bapak Bupati, presentasi Pak Kepala Bandara, mungkin bisa langsung untuk menempatkan sesuai dengan posisi, dengan tempat dan tugas serta tanggung jawab yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bandara nanti. Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Bupati, Pak Sekda, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Acara yang keempat adalah laporan kondisi terkini tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire yang akan disampaikan oleh Dr. Frans Sayuri MKes. Kepada Bapak Dokter kami persilahkan. Selamat Bapak Bupati Nabire, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Kepala Bandara, Komandan POM, serta Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Bupati, saya melaporkan kondisi Kabupaten Nabire per 1 Juli 2020. Untuk hari ini Bapak, PDP kita sebanyak 88 orang, PDP 0, positif kumulatif 24 orang, yang sembuh 15, sementara dirawat 9
yang meninggal 0. Hari ini mohon izin Bapak Bupati, 1 Juli 1 pasien kita dinyatakan sembuh. Posisi Nabire saat ini di tanah Papua berada pada zona kuning, yang artinya masih ada yang positif, tetapi angka kesembuhan kita di atas 50% dan sampai saat ini belum ada yang meninggal. Untuk kegiatan hari ini, mohon izin Pak Bupati, ada beberapa hal sesuai dengan protokol kesehatan di bandara yang ingin saya sampaikan menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, bahwa protokol kesehatan yang harus dilakukan di bandara adalah memastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Artinya seluruh area di bandara ini harus bersih dengan dilakukan desinfektan. Yang kedua, deteksi suhu tubuh menggunakan thermoscanner atau termogan. Yang ketiga, menyediakan ruang isolasi. Yang keempat, mengkampanyekan cuci tangan sesering mungkin. Yang kelima, memperbaiki atau memperbaharui informasi tentang COVID-19 secara reguler. Yang keenam, menyesuaikan pola operasional alur pergerakan penumpang yang masuk dan keluar bandara dengan tetap berdasarkan protokol kesehatan, yaitu physical distancing. Menjalankan prosedur dengan menggunakan pemeriksaan kartu kewaspadasan kesehatan atau HAC, Health Alert Card. Dan yang kedelapan adalah mensosialisasikan cara-cara pencegahan terpapar COVID-19. Dan yang sembilan, melakukan penyemprotan desinfektan terhadap bagasi penumpang yang tercatat. Itulah protokol kesehatan sesuai dengan pedoman daripada Kementerian Kesehatan yang wajib kita lakukan di Bandara di Nabire. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Bupati, kondisi pasien kita yang 9 dirawat, sudah ada 1 yang hasilnya negatif pertama, sehingga diharapkan dalam pemeriksaan berikut bisa mengalami kesembuhan, sehingga angka kesembuhan pasien-pasien COVID kita di Kabupaten Nabire ini semakin hari semakin meningkat. Tentunya dari kumulatif 22, bahkan bertambah 2 sehingga 24, bisa mengalami kesembuhan semua, sehingga kita bisa menuju zona hijau untuk menuju Nabire ke new normal yang kita harapkan bersama. Demikian laporan singkat Bapak Bupati. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Acara yang kelima adalah sambutan Bapak Bupati Kabupaten Nabire. Kepada Bapak Bupati kami persilahkan. Forkopimda Kabupaten Nabire atau yang mewakili Pak Sekda, dan Bandar Udara Nabire, para medis, para dokter, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi di sini mengenai COVID-19. Kami di Kabupaten Nabire cukup besar juga. Makin lama sedikit dia akan bertambah terus. Tetapi desakan masyarakat harus lapangan dibuka, bandara harus dibuka. Bandara Nabire ini pintu keluar masuk 5 kabupaten. Bukan karena hanya Bupati Nabire yang menentukan. Ini harus ada koordinasi para Bupati Mepago. Kalau di Nabire saya rasa bisa, tapi di wilayah Mepago tidak bisa dibatasi. Siapa atau siapa tidak bisa aku dengar. Hanya ini yang kami pikir-pikir.
Jadi kalau ini kita simulasi persiapan ini, bukan ya, sudah ada surat dari Bupati tadi sudah keluar, hanya uji coba selama 1 bulan. Tapi yang keluar maupun yang masuk harus izin Bupati. Ya, harus ada izin Bupati. Dan saya minta kepada kita semua pada kesempatan ini, jangan hanya takut Bupati, ya, tetapi kita semua baku takut jaga di tempat-tempat masuk. Ya, ada dari Waropen turun ke sini, dari Papua Barat masuk ke sini. Ya, Nabire bertambah. Saya juga heran sekarang. 25 hari ini. Tapi saya tahu waktu 22, tapi hari ini 25. Yang 7 orang ke 8 yang dari Goa, kenapa sampai menjalani 4 bulan sekarang? Kenapa sampai mereka 4 bulan? Sedangkan yang baru masuk belum sampai 2 minggu mereka sudah bisa keluar, bisa sembuh. Ini masih pertanyaan bagi kami pemerintah daerah. 4 bulan ini. Ini kita semua cek keberadaan mereka ini. Apakah mereka tidak minum obat? Bisa saja. Atau ada isu-isu yang tidak keluar dari, masuk dari luar, atau masuk dari dalam dan keluar. Ada provokasi maksudnya. Ini menyangkut banyak orang. Kita cek. Apakah mereka tidak minum obat? Apakah selama ini malam-malam mereka berkumpul di satu tempat? Ini selama ini bukan corona di Nabire, tidak ada. Sekarang saya buka corona di Nabire. Sekarang baru kita was-was, jaga bersama. Ini bukan masalah lain, masalah kematian nyawa masing-masing orang. Bukan karena Bupati ya. Jangan marah Bupati. Saya lindungi masyarakat karena saya wakil Allah yang ada di dunia untuk mengatur, melindungi, mengayomi masyarakat yang ada di sana. Pada kesempatan ini saudara-saudara, kita bantu para medis dengan dokter. 4 bulan menjalani, kenapa sampai sembuh? Sedangkan lain bisa. Ini kita masih tanya-tanya. Sebenarnya ini sudah sembuh kita. Hanya tinggal kita jaga di luar. Jadi apa yang tadi disampaikan, mungkin mereka tidak minum obat atau mereka jalan sembarang. Ya dulu kan tinggal di Sanoba, kan malam-malam jalan. Akhirnya dapat tambah 2 lagi, jadi 3, satu keluarga. Yang jalan-jalan sudah sembuh, kembali pergi jaga anak-anak. Dia sembuh tapi sakit lagi, sampai hari ini belum sembuh. Ya. Jangan hanya tinggalkan untuk kita punya tenaga medis dan dokter. Ya. Apa yang mereka bicara tidak mungkin mereka dengar juga.
Kalau begitu ya, saya akan proses secara hukum. Kalau ada bukti, ya, kasihan saya punya tenaga medis dan dokter. 4 bulan. Kalau 4 bulan itu kalau sakit yang lain, hanya tulang tuh. Betul tidak, Dok? Tapi setengah mati mereka. Jadi pada kesempatan ini saya minta kita semua cek. Dan kalau memang kelebihan batas lewat ya, kita secara jalur hukum. Maksudnya mereka ini harus minum obat baru sembuh, bisa keluar. Bukan kami hanya urus mereka saja, kami urus daerah ini. Nah, ini yang saya tambah. Yang kedua ya, izin tadi. Izin harus tanpa izin bupati keluar masuk tidak boleh. Jadi yang mau ada yang ngelipet ada. Begitu pula semua masyarakat yang ada di Nabire, ya, baik TNI Polri, ASN, ya, kita jaga Nabire dan tanpa izin bupati tidak boleh. Yang keluar masyarakat, ya berapa lamanya keluarnya dan kapan selesai keluarnya, itu harus jelas. Jadi ya keluarga di luar kita kasih kesempatan selama 1 bulan. Baik yang Nabire, keluarga Nabire yang ada di Jakarta, Jayapura, di mana-mana. Dari Dogiai, dari Deyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak. Ya. Sementara yang di luar nanti dekati mereka dan punya surat COVID di tempat. Jangan kalau ada sakit tidak boleh, berobat dulu baru datang. Ya. Jadi kesempatan 1 bulan ini kita uji coba dulu. Dan saya minta nanti penempatan yang di sini baik tenaga medis, tim, dan juga TNI Polri, kita semua ambil bagian di sini untuk jaga kita punya masyarakat di Kota Nabire dan sepanjang Lepago. Kalau kita tidak diperkuat di sini, Nabire akan bertambah. Orang bilang Nabire heboh-heboh, tapi sudah melebihi kita akan bicara seperti itu. Jadi di sini kita diperkuat, kapal jelas sementara belum bisa. Ya. Kapal kita belum bisa. Kalau di sini ya 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali itu perjalanan Nabire Jayapura connect dengan Batik di Jakarta. Jadi kami minta hari apa? Ya dari tanpa darurat diatur nanti. Nabire Jayapura Jakarta. Connect hari apa? Mungkin hari Selasa kah, Jumat kah, Sabtu kah, akan kita serahkan kepada jadwalnya penerbangan. Kami daerah tetap diakui. Kami mau supaya hasilnya dengan hari apa begitu, tapi ini masalah penerbangan. Jadi kami tidak diperlukan. Ya. Jadi alam airport ini ya saya minta supaya bandara dipertegas, diperkuat, dan tim COVID harus diperkuat di sini
dibantu oleh TNI Polri. Kita sama-sama jaga, kita sama-sama amankan Nabire Mepago. Karena ini yang tambah-tambah yang datang itu, ini dari mana saya belum jelas. Ya. Yang pernah di Nabarua yang tiba-tiba dapat, dia hanya 10 hari saja sudah sembuh, saya kasih pulang ke keluarga. Sedangkan di atas ada 3 orang ini saya belum tahu asal balik. Pak dokter belum lapor. Harus lapor dari mana cari tahu. Apakah dari luar atau di luar dari itu, kita kan cek. Jadi hari ini kita uji coba, nanti di presentasi dari siapa kepala negara nanti 2 hari 1 minggu. Terus ya pertama ya masyarakat KTP Nabire yang ada di luar, tanya di sini. Ya KTP mereka kirim sebelum 2-3 hari, kita akan cek. Mau berangkat pun harus cek apa urusan. Misalnya urusan perhubungan, misalnya dia datang cek di airport atau apa yang terbang baru, ya tanggung jawab oleh kan bandara. Dia fasilitasi sampai kemana-kemana, tanggung jawab langsung kembali. Dan lain juga seperti kalau di Pemda juga begitu. Ya kita kawal mereka, jaga mereka dengan catatan ada surat dari COVID setempat. Jadi kemarin saya ke Jayapura juga ya seperti itu. Mereka minta surat. Saya harus setuju karena mereka harus mengetahui. Dan di sana saya harus periksa juga. Tapi tidak. Jadi ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Untuk dalam 1 minggu 2 kali. Ya, itu yang nanti disampaikan. Sekali lagi, yang berapa orang ya, ada 7 orang itu sudah lama. Ya. Saya minta Pak Kapolres, Pak Dandim, kita juga perlu cek apa kendalanya di sana. Kan 4 bulan tidak sembuh-sembuh. Ya. Terus Pak Asisten 1 cek, A1 cek, dan mereka ada di rumah sakit ini. Saya dengar mereka apa terus, mereka tidak minum obat terus, mereka kumpul-kumpul malam. Apa yang disampaikan dokter mereka tidak mau dengar. Ya kalau tidak kita proses hukum. Ya. Kita kasih keluar atau kasih pulangkan ke tempat mereka berasal kampung. Karena orang Papua tidak mau terima kayak begini. Kita sama-sama bangun Papua, harus sama-sama ikuti aturan protokol kesehatan. Tidak boleh melanggar, tidak boleh melawan. Hari ini kita takut para tenaga medis dengan dokter. Kok bisa melawan? Tidak minum obat. Nah ini sekali lagi saya kita cek kembali lagi. Sore bapak-bapak dari Forkopimda, bapak-bapak undangan lainnya, rekan-rekan airline
Nah, di sini saya sedikit saja kembali mengulas tentang apa itu simulasi atau alur dalam simulasi. Simulasi perlu kita adakan karena dengan adanya penerapan peraturan protokol penerbangan, protokol kesehatan untuk penerbangan, kemudian nanti ada persyaratan dari Kabupaten Nabire, kami perlu menguji bahwa dalam kondisi normalnya itu penumpang hanya diperiksa identitas, tiket, kemudian dia memenuhi syarat-syarat keamanan penerbangan dan keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga dia diperbolehkan naik pesawat udara. Tetapi dalam masa pandemi COVID ini ada protokol kesehatan, ada persyaratan tambahan yang harus dilaksanakan untuk masuk dan keluar Nabire. Ini harus kita pastikan benar-benar bahwa semua persyaratan itu oleh calon penumpang dan penumpang yang datang itu betul-betul diikuti. Kita tidak mau kecolongan untuk itu. Nah, untuk itu nanti dampaknya salah satunya karena ini merubah kebiasaan dari penumpang maupun calon penumpang, ini akan terjadi tundaan. Tundaan inilah yang delay inilah yang kita mau lihat polanya, akan kita evaluasi setiap saat bagaimana tundaan tetap ada tetapi itu bisa berjalan dengan lancar. Itu tujuan dari simulasi. Jadi simulasi ini kami menguji Pak, tanda-tanda atau alur-alur yang sudah kita siapkan itu dengan kita sendiri itu seperti apa. Tetapi nanti yang sebenarnya terjadi adalah pada hari pertama dimulainya penerbangan. Itu kami dibantu rekan-rekan TNI dan Polri dari petugas kesehatan yang memastikan keabsahan dokumen itu bisa berjalan lancar. Pasti ada hambatan-hambatan, tapi kami harus adaptasi dengan setiap hambatan yang ada. Itu akan kami evaluasi terus setiap hari sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa berjalan lancar walaupun ada kondisi yang kita sesuaikan terus, ada peraturan yang harus dijalankan, tapi itu bisa berjalan dengan lancar. Ini kami perkenalkan Bapak-Bapak, saya menjelaskan sedikit tentang alur rencana yang sudah kami sama-sama susun dari KP3, dari bandara, dari TNI, dari TNI maupun dari TNI AD, kemudian dari rekan-rekan KKP dan Dinas Kesehatan Pak. Ini alurnya demikian Pak. Ini kalau untuk kedatangan penumpang, ini yang warna merah adalah untuk keberangkatan, yang warna biru ini untuk alur kedatangan. Ini gedung terminal kami Pak. Ini ada ilustrasi parkirnya pesawat di area parkir pesawat. Kemudian pada saat kedatangan itu penumpang ini masuk lewat pintu kedatangan di situ Pak. Nah, lokasinya di situ dijaga oleh 1 orang anggota TNI. Ini yang dari Paskas, 1 orang anggota TNI dari POM. POM di sini kami libatkan karena nanti mungkin ada teman-teman rekan-rekan dari TNI yang akan berangkat. Itu nanti kalau misalkan dipastikan mematuhi semua protokol kesehatannya, nanti kami dibantu oleh teman-teman dari POM, kemudian dari KP3 Bandar Udara, dari kepolisian, kemudian dari APSEC, dan dari security airline. Ini akan menjaga di pintu masuk pertama. Yang kami saat ini lakukan adalah memfilter sedini mungkin, kalau memungkinkan memastikan bahwa yang masuk di area kawasan bandara di sini di pelataran parkir adalah betul-betul ada penumpangnya dulu pada hari keberangkatan pesawat atau pada jam keberangkatan pesawat. Di situ kami pastikan ada penumpangnya di dalam. Pengantar sementara masih boleh diperbolehkan masuk ke area pelataran, tapi masuk di area poin 2 ada di sana Bapak, di di pilar-pilar yang warnanya orange itu
Di situ akan ada pemeriksaan dokumen penumpang. Dokumen mulai dari identitas KTP, identitas tiket, kemudian ada persyaratan misalkan HAC, kemudian ada surat keterangan negatif dengan swab, atau nanti kalau dipersyaratkan rapid test. Nanti kami lihat dulu Pak Bupati, ketetapan Bapak yang sudah dikeluarkan hari ini, alhamdulillah. Itu nanti sebelum memasuki area pemeriksaan dokumen, terlebih dulu harus cuci tangan, harus pakai masker. Masker itu sudah dipastikan terpasang di begitu masuk di pintu masuk di gerbang, itu sudah semua yang ini harus pakai masker. Kemudian di sini harus cuci tangan, harus masuk terlebih dulu ke bilik penyemprotan desinfektan, baru diperiksa dokumen. Jika dokumennya sudah lengkap, sudah sesuai, baru diperbolehkan untuk masuk ke ruangan check-in. Jadi yang masuk di ruang check-in ini hanya penumpang. Kembali kami mungkin bisa disampaikan, membantu kami untuk disampaikan ke keluarga atau ke teman-temannya bahwa yang boleh masuk ke area pemeriksaan dokumen hanya penumpang, calon penumpangnya. Pengantar sementara tidak dulu. Pengantar sementara kami sarankan untuk segera setelah menurunkan penumpang bisa keluar segera dari bandara. Bisa keluar dari bandara. Nah ini nanti penumpang yang setelah diperiksa dia masuk ke area check-in harus tetap menjaga distancingnya, harus menjaga jarak. Sudah ada tanda-tanda yang kami siapkan, itu harus diikuti, harus secara konsisten. Itu yang diperiksa dokumen penumpang di sini adalah tiket, terutama tiket dan identitas KTP maupun SIM. Kemudian setelah itu check-in selesai akan mendapat boarding pass. Boarding pass di sini masuk ke pemeriksaan.